Halo semuanya. Wah, wah, tuh wah. Wah gitu ya. Jadi kita general reading ya. Ini general reading, pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Oke? Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke? Langsung aja, kali ini temanya tentang yang akan terlihat di hadapanmu di 5 hari ke depan ya. Jadi kita lihat ini yang segera ya, yang segera terlihat di hadapanmu di 5 hari ke depan, 5 hari mendatang, begitu ya. Oke. Thank you. Cara. Wah, tuh wah gitu kan. Jadi aku ngerasa ini sebenarnya lumayan bagus ya, kartu The World. Kamu bisa benar-benar mengendalikan apapun, mengendalikan situasi, keadaan, dan kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri. Sampai terjadi shocking moment di sini ya. Dar to the dare to the door. Ada dar door lagi gitu kak ya. Maksudnya apa gitu say? Ya misalnya gini, gue pernah kecewa ya, gue pernah sakit hati gitu, atau ya gue masih ngerasa kesel, gue masih ngerasa sebal, jengkel gitu ya. Ya kamu pernah kecewa kan sama seseorang? Tapi kan The World ini kartunya artinya melepaskan, mengikhlaskan, menyerahkan pada Tuhan dan semesta, dan tara apa yang tidak terduga bisa terjadi. Contoh ya, namanya hukum tarik menarik begitu ya, itu hukum alam juga sih. Kita udah ikhlaskan, lepaskan ya, akhirnya dikasih lagi ke kita gitu. Ada yang datang, ada yang hadir lagi, ada yang muncul lagi ya. Atau apa ya? Bisa aja seorang di sini jadinya membuka pembicaraan dengan kamu, mencari kamu, hubungi kamu, atau datang ke tempat kamu, atau hadir di media sosialmu. Ya, ada aja lah ya. Oke? Nih berapa kalian ada sih energi fresh gemoy gitu ya. Bisa kayak ya gue ngerasa nge-fresh gitu ya, ngerasa namanya juga mulai mengikhlaskan atau belajar ikhlas aja gitu ya. Jadi kita ngerasa fresh, dan energi yang fresh itu datang ke kita. Bisa orang yang sudah kamu kenal ini membuka lembaran baru lagi sama kamu. Bisa orang yang sudah berlalu itu muncul lagi tanpa kamu duga. Atau yang fresh ya, yang gak lama juga ya, ada aja nih gitu. Ini kan ada yang akhirnya wah gak tahan lagi gitu say ya. Ini energi yang kayak udah banting setir aja gitu. Entah siapa ini ya. Ada aja energi orang yang mau muncul di hadapanmu ya. Mungkin kamu gemoy banget ya. Jadi ada aja yang muncul. Tapi ini kayaknya energi kuat ya, energi orang yang merasa sedih kehilanganmu, merasa bersalah sama kamu, atau kehilangan kamu banget gitu, rindu banget ya. Ada aja kayak gitu. Baiklah. Tada, ini dia. Oke. Ini aku udah tarik energi 5 hari ke depan ya, yang akan terlihat di hadapan kamu ya gemoy. Oke, baiklah. Terusin lagi. Nah, oke.
Jadi di sini dikatakan seburuk-buruknya manusia, dia akan berharap menikah dengan orang baik, dan itu adalah kamu. Cie, dar banget saya. Jadi ini berapa kalian ya? Jadi 5 hari ke depan kamu mungkin akan tahu tentang hal ini. Seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya dia, setoksik apapun dia, seegois apapun dia, sekeras apapun dia, sechildish apapun dia akan berharap menikah dengan orang yang baik, dan itu adalah kamu. Berarti ya 5 hari ke depan kelihatan kan, yang pantas bersama dia itu kamu, yang harus dia perjuangkan itu kamu, yang harus berpasangan dengan dia, menikah dengan dia ya harusnya kamu. Atau memang 5 hari ke depan seseorang menyadari ya, kayak ya kayaknya aku pantasnya nikah sama kamu sih, atau ujungnya aku mau menikah sama kamu. Ada yang gitu ya. Ada ular, ada ulat. Ini tentang mimpi atau datang ya. Jadi maksudnya gini loh, bestie. Ini berapa kalian ya, beberapa dari kita. Mungkin 5 hari ke depan kita ada mimpi ular ya, ular datang gitu di mimpi kita ya. Itu berarti ada yang mau datang, ada yang mau mengejar kamu. Entah ini berapa udah ada yang terjadi ya, atau pernah begitu ya. Jadi 5 hari ke depan kerasa gitu energinya. Suatu saat gitu ya, gua mimpi ada ular ya. Ular itu kayak dateng ngejar-ngejar gue. Ya memang itu artinya ada yang mau datang mengejar kamu ya. Tapi ada juga yang melihat langsung gitu, nggak mimpi doang gitu kak ya. Beberapa kalian ya, 5 hari ke depan ada ulet gitu tiba-tiba ya, aku ke dapur, ke ruang tamu, atau di kamar aku ya. Atau aku ngelihat ada ulet gitu, uletnya nggak jelas gitu, atau serangga yang warnanya gelap ya, kayak ulet-ulet aneh gitu. Itu bertanda memang ya ada sesuatu gitu ya. Iya, aku rasa ada yang mau datang. Tapi nih yang datang kayaknya apa ya? Belum tentu mengenakan gitu. Makanya ada yang bilang kan kalau ada binatang aneh muncul, kayak ulet ya, atau binatang aneh apapun tiba-tiba muncul di hadapan kita, ya itu bisa aja perbuatan seseorang yang tidak suka sama kita. Jadi kan ada gitu ya yang ngirim-ngirim binatang aneh ke tempat kita. Ya itu orang yang benar-benar apa ya, kayaknya ada yang tidak mengenakan gitu ya. Atau contohnya apa ya, aku ngomong pahit gitu, pahit-pahit aja. Tapi ini berapa aja, tidak usah bawa hati ya, tidak usah bawa perasaan banget sih, karena kan general juga gitu ya jadi energi beberapa orang. Kayak misalnya ada yang nggak suka nih sama kita, ya bikin uka-uka gitu ya, atau magic lah, ilmu aneh gitu. Ya biasanya kan orang ngirim kayak ulat lah, kayak ngirim binatang aneh gitu ke rumah kita. Jadi kalau nemu gitu ya usir gitu ya. Musnahkan binatang aneh itu, hilangkan binatang aneh itu. Ya udah berdoa aja. Berdoa juga kan nggak akan kenapa-napa kok. Kalau kamu berdoa, kamu dekat sama Tuhan, kamu akan dilindungi ya. Karena kuasa paling besar ya Tuhan ya. Jadi jangan pernah takut pada apapun lah, inilah ono lah, nggak usah baper gitu ya. Kalau kamu dekat pada Tuhan, pada semesta ya, kamu akan baik-baik saja. Oke? Nih, lanjut. Cintamu tidak bertepuk sebelah tangan. Cie. Ini tulisan cie ya. Cie. Nah, itu kak. Cintamu tidak bertepuk sebelah tangan. Ini berapa kalian? Ya biasalah ya, 3C, ternyata sama-sama cuka gitu, sama-sama cinta, sama-sama sayang, atau sama-sama rindu. Ini mungkin ada yang ngerasa apa, gua aja ya yang kangen sama dia. Iya, dia juga kangen sih sama kamu. Ini berapa kalian punya perasaan yang sama? Jadi misalnya aku teringat dia, ya dia di sana teringat kamu. Aku kepikiran dia kepikiran kamu. Ini berapa kalian kayak mirroring ya, perasaan itu masih sama, bahkan ada yang selalu sama ya, gitu. Oke?
Kamu akan melihat ada yang cemburu padamu karena dia jatuh hati, dan ada dia iri hati, ya. Ini beberapa orang lah, ya. Jadi 5 hari ke depan kamu akan ngelihat ada yang cemburu sama kamu karena dia jatuh hati, karena dia mencintai, menyayangi kamu. Tapi ada juga yang karena dia iri hati, cemburu, iri, dengki sama kamu. Itu ada, ya. Wah, ternyata ya say, si ini tuh cemburu sama aku karena dia baper sama aku, say. Atau dia karena sayang, ya. Atau ini nih, siapa ini ya? Oh, dia tuh jealous, cemburu. Ya memang karena dia kayaknya iri sama aku. Ya kamu kan lihat sih itu, Kak, ya. Bisa teman, kawan, rekan, keluarga, bahkan saudara sendiri, ya. Atau ya teman-teman gitu ada, ya. Bisa mantan juga sih, atau orang yang berlalu lah, yang pernah hadir di hidupmu, kan bisa cemburuan sama kamu. Kalau kamu gemoy gitu, ya kamu dicemburuin. Kalau dia bayangkan kamu sama yang lain, kamu bisa lebih positif, lebih bahagia, ya ada yang cemburu. Ya salah, oke? Kabar seseorang tidak bertahan lama dengan yang lain, atau perpisahan, ya. Berarti 5 hari ke depan ini, siapa ini, ya? Beberapa ada yang dapat kabar ternyata ada seseorang yang tidak bertahan lama dengan orang lain, ya. Ada yang pisah gitu, ya. Mungkin kita bisa dengar nih 5 hari ke depan, wah ternyata dia bermasalah gitu, say, sama si ini, si itu. Udah pisah, mereka nggak bareng. Kayaknya mereka udah putus, udah apa gitu, ya. Pisah, ini beberapa ada gitu. Oke? 5 hari ke depan kamu akan ngelihat status, lihat postingan, ya. Tapi ini bisa tentang gini sih. Kalau status, kamu bisa lihat status itu kayak status di sosial media. Tapi bisa juga kamu akan lihat status hubungan. Mau di mana, mau kapanpun gitu. Atau ya, misalnya gini, akan ada kejelasan, ya. Status hubungan kamu sama dia itu akan berujung seperti apa. Status hubunganmu itu akan jelas arahnya kemana sama dia itu, ya. Bisa juga kamu akan lihat status hubungan seseorang. Wah, ternyata dia masih ini, si itu. Atau ya, dia ternyata sudah tidak bersama ini, sudah nggak bersama itu, atau nggak bahagia lah, atau hubungan mereka beginilah, begitulah. Nah, bisa juga kamu akan melihat 5 hari ke depan status atau postingan seseorang di sosial media. Wah, aku nggak nyangka gitu, say, ya. Kelihat aja gitu, tiba-tiba terlihat, ya. Ada yang bikin status, bikin postingan di sosial media, dan itu mempengaruhi kamu. Kayak apa ya? Ya misal kita lihat status orang, ya, di sosmed, nggak sengaja gitu, atau sengaja. Ya kita bisa baper, bisa memberikan respon yang gimana gitu. Tapi bisa juga, ya adalah postingan yang dibikin orang di sosmed, akhirnya kayak ya udah cukup tahu gitu. Atau ya sudah, gitu sih. Oke. Oke, kemudian jika ada temanmu yang berduka, hiburlah dia. Jika ada mantanmu tidak bahagia, doakanlah dia, ya. Ini berapa kalian? 5 hari ke depan nih. Ini bisa teman, bisa siapa aja, ya. Mungkin ada siapa gitu, ya. Kita dengar kabarnya berduka. Kayaknya hidupnya susah, atau hidup dia tidak baik-baik saja, atau dia mengalami kedukaan, ya, kehilangan, atau ada sakit lah, ada yang susah, atau tidak bahagia, ya. Jadi ya kalau misalnya jika ada temanmu yang berduka, hiburlah dia, ya. Jika ada mantanmu tidak bahagia, doakanlah dia, ya. Atau siapalah, jika ada orang masa lalumu tidak bahagia, ya udah doakan aja, ya. Doakan yang terbaik, begitu maksudnya. Kalau kamu berdoa yang baik-baik, yang baik itu akan kembali ke kamu kan, say. Gitu, ya. Lalu ada yang sudah tidak sabar ingin menghampiri kamu saat kamu menutup diri. Ini berapa kalian, ya, bestie-bestie? Ada yang udah nggak sabar ingin menghampiri kamu ketika kamu menutup dirimu, ya. Ya udahlah, say, aku menutup diri lah, biar ada yang menghampiri aku, ya.
Tapi memang beberapa ada yang kejadian gitu loh. Iya, kayak LOA gitu ya, Law of Attraction, hukum tarik menarik. Ketika gue ikhlasin, gue lepasin ya, ya udah gue tutup diri gue gitu. Ya ternyata ada yang mencari kita, ada yang kehilangan kita, ada yang datang menghampiri kita, beberapa gitu ya. Tapi ini kayaknya buat kalian yang energinya positif ya. Karena yang positif energi, yang bersih hatinya, yang baik hatinya, itu semesta berpihak padamu, gitu ya. Oke? Sadar atau enggak, sadar atau tidak, intuisimu ada benarnya. Dan ucapanmu ada yang menjadi nyata. Dar kan? Jadi gitu, entah kita sadari atau enggak, intuisimu, feelingmu, kata hatimu, itu ada benarnya. Dan ucapanmu itu ada yang menjadi kenyataan. Jadi 5 hari ke depan kelihatan ya. 5 hari ke depan, sejak kamu lihat video ini ya, 5 hari ke depannya nanti, entah berapa hari lagi, pokoknya dalam siklus 5 hari ke depan itu, ya kamu akan ngeliat, ternyata feeling aku benar ya say, aku rasa dia begini, dia begitu, atau ada sesuatu nih kayaknya yang mau terjadi, atau yang aku bilang ini kayaknya kenyataan deh. Ya memang ada tuh beberapa kalian 5 hari ke depan nyata ya. Wah, manajemen finansial, banyak harga naik say. Nih ada say-nya ya, say. Manajemen finansial itu manajemen keuangan ya, banyak harga yang naik gitu say. Oke, ya udah naik BBM gitu ya. Kayaknya 5 hari ke depan udah banyak harga yang naik ya. Mungkin 5 hari ke depan banyaklah yang naik harga ini, harga itu. Jadi manajemen lagi finansialmu, kelola lagi keuanganmu ya. Ya, supaya kita bisa melanjutkan hidup ya dengan stabil secara keuangan. Oke, ada nih beberapa konflik keluarga, perdebatan. Jadi 5 hari ke depan ya, biasalah saya kadang ada konflik, drama dengan keluarga, saudara. Tiba-tiba ajak berdebat gitu ya. Ada yang ngajak perdebatan. Oke, lalu perasaanmu sangat halus. Kamu mudah terluka. Kamu mudah sakit hati. Jauhi yang toksik, hindari konflik ya. Ini berapa kalian? 5 hari ke depan makin sensitif ya say gitu. Jadi perasaanmu sangat halus. Kamu tuh bakalan mudah terluka, mudah sakit hati, mudah sensi ya. Jadi ya udah jauhi yang toksik ya. Hindari yang konflik kalau nggak mau sakit hati, begitu ya. Lalu ada mindset atau pola pikirmu akan berubah untuk menghadapi orang-orang yang manipulatif ya. Jadi mindsetmu, pola pikirmu akan berubah untuk menghadapi orang-orang bertopeng, yang drama, yang palsu, yang asli kamu akan tahu ya. Atau ya kamu berpikir positif aja gitu, kayak oh mungkin nih orang drama karena kayaknya dia banyak masalah, mungkin nih orang toksik kayaknya memang kehidupannya toksik ya. Kamu akan punya mindset gitu sih. Dan jaga kebersihanmu agar kamu terhindar dari penyakit. Di sini dibilang rajin mandi, ganti baju ya, keramas saat kena hujan. Wah, ini sangat gem to the moy ya, gemoy. Jadi dibilang jaga kebersihan agar kamu terhindar dari penyakit. Berarti kita bisa rentan sakit ya. Terus dibilang rajin mandi, ganti baju, terus keramas kalau kamu kena hujan ya, supaya nggak pusing-pusing gemoy gitu loh ya. Oke. Nah, oke, apa yang harus kamu lepaskan? Lepaskan. Ini kayak energi di awal ya. Lepaskanlah, ikhlaskanlah apa yang udah nggak sehat buat kamu, yang udah toksik ya. Ya udah, tetap punya komitmen gitu, punya konsistensi lah. Jangan lagi meladeni drama, jangan meladeni energi negatif atau yang toksik ya. Oke? Terus 5 hari ke depan, ini berapa kalian akan dapat pertolongan ya. Terutama kalau kamu orang yang pernah memberi, kamu orang yang pernah berkorban, pernah berjuang ya. Ada aja pertolongan Tuhan, pertolongan semesta buat kamu ya. Terutama kalau kita ada masalah keuangan, ada aja cara Tuhan memberi kamu rezeki.
tapi bisa vice versa. Mungkin kamu dikirim di dunia ini untuk menolong orang gitu. Atau ya udah 5 hari ke depan kalau kamu bisa nolong ya nolong, bisa bantu orang ya bantu gitu ya. Gitu. Kemudian di sini ada yang mau keluar ya dari situasi yang udah nggak sehat. Ini bisa kamu, kayak aku bilang tadi, tapi bisa juga dia. Seorang ini akan keluar dari situasi toksiknya itu ke kehidupan lebih baik. Bisa aja dia keluar dari zona nyamannya itu ya. Terus ada yang mau ngelakuin action ya, mau bertindak ini, mau ngelakuin sesuatu buat kamu, atau vice versa, kamu bisa gitu juga. Kalau kamu rasa, ya gue pengen sukses gitu ya, gue pengen berhasil menata masa depan lebih baik, ya sudah gitu kan. Kamu tinggal berjuang, berusaha keras ya, tekun, banyak berdoa, ya andalkan yang maha kuasa gitu. Dan dirimu sendiri ya, jangan ngarep ke orang lain. Nih, percayalah, apa sih yang gak mungkin ya? Apa sih yang mustahil bagi Tuhan, bagi semesta? Yang mustahil itu bisa aja menjadi mungkin, oke? Dan aku ngerasa di sini apa ya? Ini kok baper banget ya? Tapi apapun itu, kalau ada seseorang bersikap aneh, sensian lah, dramaan lah, baperan, atau dia emosi, atau dia tuh masih egois ya, ya udah biarkan. Itu kayaknya memang masalah dalam dirinya sendiri. Yang penting ya urus aja dirimu sendiri ya. Dan kalau kamu memang sudah pernah ngelakuin yang terbaik, udah pernah baik sama dia, udah banyak berkorban, bersabar, ya udah gitu. Sekarang biarkan hidup yang akan mengajarkan dia bahwa dia harus berubah lebih baik gitu. Oke? Terakhir ya. Terakhir ada kopi. Coffee ya. Enggak lah. Kopi mana kopi ya? Kita nggak ngopi gitu, say. Oke, nantilah ya. Ini terakhir. Jika kamu tiba-tiba tidak sengaja membaca sesuatu, maka itu termasuk bagian dari pesan penting untuk kamu. Ini relate ya, nyambung kayak aku bilang tadi. Tiba-tiba gue buka sosmed ya, gue baca ini ada postingan. Ya itu mungkin memang buat kamu gitu kak ya. Jika kamu tiba-tiba nggak sengaja baca sesuatu, tiba-tiba buka sosmed, ada kata-kata motivasi, nah itu mungkin buat kamu. Itu termasuk bagian dari pesan penting untuk kamu. Atau tiba-tiba buka sosmed, ada ayat-ayat religius, ya itu mungkin buat kamu. Atau ada kata-kata positif gitu ya, itu buat kamu sih kak ya. Kadang begitu cara Tuhan, cara semesta bicara ke kamu. Oke. Nih, demi kebaikan, demi kita. Kayaknya ada yang mau ngomong ya, kayak aku kayak gini tuh demi kebaikan. Aku bersikap begitu demi kita gitu. Misal ya, entah apa ya yang dilakukan seseorang, mungkin 5 hari ke depan kamu akan dapat jawabannya. Oh, dia kayak gitu memang demi kebaikan sih. Karena keadaan, situasi, karena yang lain atau apa ya, demi kebaikan, demi kita. Ya mungkin dia nggak mau kamu terluka, dia nggak mau juga kamu berjuang sendirian, atau ya dia mungkin belum bisa janjikan apa-apa gitu. Oke? Ada bibir. Wah, bibir kamu gemoy banget ya. Jadi 5 hari ke depan bibir nih, kenapa ya say? Mungkin bibir kamu makin gemoy. Atau jaga ya kesehatan bibir. Kita kalau sakit di bibir kan, bibir pecah-pecah, kurang minum lah, dehidrasi lah. Atau sakit di bibir ya kayak sakit bibir ya bisa sariawan begitu ya, beberapa. Ya udah, jaga kesehatan. Atau ada bibir seseorang yang gemoy ya. Atau seseorang melihat bibirmu menarik gitu. Atau ada yang ngapain gitu ya, pakai bibir ya. Beberapa lah. Lalu ada yang bilang mencintaimu dalam diam, itu sudah cukup bagiku. Cinta tanpa syarat ya. Jadi 5 hari ke depan ada tuh kalian yang akan lihat, ada yang tahu.
Dia mencintaimu dalam diam. Itu udah cukup baginya, ya. Itulah cinta tanpa syarat. Ya, nggak menuntut apa-apa. Tidak menuntut apa-apa dan tidak menjanjikan apa-apa, beberapa gitu ya. Wah, itu ribet banget berarti ya. Cinta tanpa syarat. Tapi kayaknya belajar untuk tulus aja ya, supaya nggak kecewa. Nah, jodoh pasti bertemu ya. Kalau sudah jodoh, pasti bertemu. Kalau udah memang ini takdirmu untuk kamu, ini pasti akan untuk kamu. Itu aja kok repot ya. Repot lah. Ada jalan keluar dan penyelesaian. Ya, 5 hari ke depan, siapa nih ya? Mudah-mudahan kita dapat jalan keluar dan penyelesaian. Lalu di sini ada orang lama dan orang baru. Wah, rame ya. Terus ada celebration, union. Mungkin ada pertemuan ya 5 hari ke depan. Bisa bertemu langsung atau di sosial media. Tiba-tiba union aja gitu. Bertemu aja. Connect lagi. Terhubung lagi. Ya sudah. Kayak 5 hari ke depan ya masih ada sih. Kayak kita bisa merasa salah paham. Bisa dengan seseorang, teman, keluarga, saudara. Ya teman lah atau dia atau siapapun ya. Ini bisa 5 hari ke depan kita salah paham. Oh, ternyata memang karena kurang komunikasi aja, karena kurang terbuka. Ya, gimana ya? Dianya tertutup, gimana aku mau tahu? Ya sudah. Oke. Mendapat mimpi yang menjadi jawaban. Oke, aku ada ngomong tadi ya tentang jawaban. Berapa kalian suatu saat mendapat mimpi ya, dan itu jawaban. Entah jawaban dari teka-tekimu selama ini. Pertanyaanmu selama ini ya. Kayak ada seks. Jadi 5 hari ke depan ada tentang seks ya. Mungkin ada yang punya ketertarikan seksual sama kamu. Atau 5 hari ke depan ada yang pengen kontak seksual ya. Bisa dia, bisa kamu. Jadi kamu 5 hari ke depan ya. Ini, kamu ada hasrat seks ya. Entah siapalah ini. Oke. Atau kamu akan tahu seseorang berhubungan intim ya dengan siapa gitu. Ada satset nikah. Oke. Jadi 5 hari ke depan tiba-tiba dapat kabar. Wah, cepet banget ya. Gue dapat kabar dia nikah gitu. Satset langsung tuh ada kabar pernikahan ya. Bisa teman, saudara, keluarga jauh, teman jauh atau siapapun. Tapi bisa vice versa loh. Mungkin kamu akan mendapat orang yang kayak nanti cepet aja gitu, ujungnya menikah. Kayak ada properti, aset ya. Mungkin 5 hari ke depan mikir ya, gue kayaknya pengen punya aset gitu. Gue kayaknya pengen punya masa depan yang terjamin ya. Mungkin 5 hari ke depan kamu kepikiran gimana buat nabung, beli properti, beli rumah, atau ya pengen punya aset gitu say ya. Oke, dan terakhir ada tenggorokan ya, jaga tenggorokanmu. Ini kayaknya nyambung dengan bibir tadi ya. Kan bibir itu bisa kita sakit sariawan, panas dalam, tenggorokan ya, radang tenggorokan lah, atau batuk-batuk lah, pilek gitu ya, flu atau apa ya. Ya jaga makanan, jaga kebersihan juga kan tadi. Jangan sampai kamu kena penyakit virus atau apapun ya. Gitulah. Oke, baik. Tara. Aku kasih huruf spesial dulu ya. Oke. Nah, ini dia. Huruf spesial B. Ada G, L, R, ada I, ada M, ada F, ada S, ada P, V, T, ada E, ada A, J, U, D, ada O, ada C. Oke, baiklah. Sekarang
Bulan spesial ya. Bulan spesial. Bulan Agustus, Maret, Desember, Juni, September, Januari, November, Februari. Zodiak dominan ini dominan Capricorn, Scorpio, Leo, Virgo, Cancer, Aquarius, Taurus, Pisces. Oke, tempat wilayah daerah. Padang, Hong Kong, Kupang, Bangka Belitung, Singapura, Surabaya. Ada Korea, Pontianak, Lombok, Brebes, Bandung, Ternate, Bogor, Bengkulu, Tasikmalaya, Tangerang, Palembang, ada Madura, Medan, Semarang, Australia, Bali, ada Jepang, Ambon, Brunei Darussalam, Italia, Gorontalo, Papua, ada Thailand, Palangkaraya, dan ada Pekanbaru. Oke, sampai sini dulu ya. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.